Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin hadirat, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, puji dan juga syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah, pertolongan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini, pagi menjelang siang, kita telah mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bisa berkumpul, bermuajahah, mujalasah, musafahah dalam satu majelis yang penuh dengan barokah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, hari ini tanggal berapa, Bu? Berapa? Benar. Benar. Oh, 9 Juli. Terus Muharramnya tanggal berapa? Oh, tanggal 3. Ada yang hari ini tanggal 3, ada yang hari ini tanggal 2. Kok berbeda kenapa ya? Kok berbeda kenapa? Kita mau ikut yang tanggal 3 atau yang tanggal 2? Monggo. Versi pemerintah dan Muhammadiyah hari ini tanggal 3. Versi Nahdlatul Ulama hari ini tanggal 2. Panjenengan mau ikut yang mana? Monggo ya. Kalau saya ikut yang pemerintah. Berarti hari ini tanggal 3 insya Allah ya. Tanggal 3 tahun 1445 atau 6? Oh, 6 ya. Karena masuk Muharram sudah ganti tahun ya. Kemarin 1445, sekarang sudah masuk tahun 1446 Hijriah. Dimulai awal bulan, namanya bulan Muharram. Kalau orang Jawa bilang bulan Suro. Bulan Suro. Ibu-ibu yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika bulan kemarin kita membahas tentang keutamaan awal bulan Dzulhijjah, maka hari ini insya Allah kita akan membahas tentang keutamaan dan amalan yang ada pada bulan Muharram. Jadi kita memang harus melihat keutamaannya dan melihat orang yang berlebihan memandang bulan Muharram, karena sebagian diakui atau tidak ada yang mengatakan bulan Muharram itu bulan
sial, bulan celaka, bulan naas, bulan apalah. Meskipun hakikatnya tidak ada, tapi orang yang meyakini masih ada. Maka harus kita jelaskan agar kita betul-betul berjalan di atas rel yang benar. Jadi ada keutamaan bulan Muharram, ada amalannya, dan ada juga kesesatan-kesesatan yang dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab kaitan berkenaan dengan bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ya, ayat 36 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Inna iddatasyuhur, sesungguhnya bilangan bulan indallahi menurut Allah di dalam satu tahun adalah isna asyara sahron, 12 bulan. Fi kitabillah, itu tercantum di kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak bumi langit diciptakan. Jadi 1 tahun 12 bulan itu dari sejak bumi langit diciptakan, bukan sejak 1000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu, 10.000 tahun yang lalu, enggak. Tapi sejak bumi langit diciptakan, bahwa 1 tahun itu isinya 12 bulan. Hanya hitungan bulan dalam 1 tahun itu yang mengikut kepada peredaran alam yang tepat itu hanya 2, Qamariyah sama Syamsiyah. Yang lain itu kira-kira. Jadi yang ada yang mengikuti aturan perjalanan alam itu hanya 2, Qamariyah dan Syamsiyah. Qamariyah itu hitungan bulan, Syamsiyah itu hitungan matahari. Tidak ada hitungan bumi, hitungan air, laut juga tidak ada. Yang ada hitungan bulan dan hitungan matahari. Kemudian hitungan matahari itu ada sebagian yang mengklaim disebut sebagai Masehi. Mungkin mereka menggunakannya itu sejak zaman Nabi Isa alaihi salam. Tapi sebetulnya sebelum itu ya sudah berjalan. Kemudian yang Qamariyah diklaim oleh orang Muslim sebagai bulan Hijriyah. Padahal sebelum Umar bin Khattab mencetuskan bulan Hijriyah itu, bulan Qamariyah itu ya sudah ada. Coba kalau kita ingat ya, Nabi itu lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau ditanya tahunnya tahun berapa? Gajah. Tahun? Gajah. Berapa kok gajah? Kalau tahun apa ya tahun gajah? Tahun berapa? Berarti kalau Hijriyahnya kan belum, ya belum toh. Kalau mau dikatakan tahun berapa tadi? 600. Bulannya harusnya tidak Rabiul Awal. Lah itu bulan April tahun 571. Tapi kalau pertanyaannya bulan Rabiul Awal tahun berapa, kan nggak tepat kalau dijawab dengan itu. Ya, ini menunjukkan bahwa sebelum hitungan hijrah itu bulan Qamariyah juga sudah berjalan. Itu begitu juga bulan Masehi itu sebelum Nabi Isa lahir juga sudah berjalan, karena Al-Quran bilang yauma khalaqas samawati wal ardo, sejak bumi langit diciptakan. Itu 1 tahun 12 bulan. Ketika ditanya bulan Qamariyah atau bulan Syamsiyah, dua-duanya sudah ada. Wong matahari dan bulan itu kan ya dibuat bareng-bareng dengan langit dan bumi ini, enggak beneran.
Ya, bumi dulu berapa tahun langit, berapa tahun baru matahari, terus bulan baru kemarin, itu kan enggak gitu ya. Tapi diciptakan bareng-bareng sehingga hitungan bulan itu sama sejak bumi langit diciptakan. Kemudian hari ini ketika misalnya ada yang tanya, yang dipakai hari ini itu sebetulnya Qomariyah atau Syamsiyah? Ya dua-duanya gitu ya. Dua-duanya dipakai semua, dua-duanya. Tinggal dalam pemakaiannya bisa beda-beda. Misal ketika Allah mewajibkan zakat panenan, Allah mewajibkan zakat panenan dengan bulan Syamsiyah atau Qomariyah, Bu? Qomariyah, yakin? Iya, 1 tahun panen, tapi panenan itu kan zakatnya ketika panen, ketika panen. Sekarang misalnya saya tanya aja yang mudah diingat, yang mudah diingat, kalau di Semarang itu banyak pohon pelem, pohon mangga, gitu. Yang saya tanya, pohon mangga itu panennya pas Sya'ban, Ramadan atau Syawal? Sya'ban, puasa. Pasti setiap mau puasa panen mangga. Yakin, Bu? Yakin enggak? Enggak ya? Aku ya tahu panen pelem durung poso, panen pas poso, panen barbodo, panen bodo besar ya pernah gitu. Karena panen mangga itu pakai bulannya Syamsiyah, tidak pakai bulan Qomariyah. Panen pelem itu ini sudah mulai ini. Jadi mulai Juli Agustus pasti itu. Juli Agustus akhirnya di September. Kayak di daerah Temanggung, tembakau, panen tembakau itu pasti bulan Agustus. Mau Agustusnya bodo, Agustusnya poso, Agustusnya Sya'ban, ya pokoknya Agustus. Ini namanya menggunakan bulan Syamsiyah, sehingga panenan itu dihitung dengan Syamsiyah. Yang kedua, waktu sholat. Waktu sholat menggunakan Qomariyah atau Syamsiyah, Bu? Syamsiyah, karena waktu zuhur itu matahari agak barat, asar itu bayangannya agak panjang, maghrib itu mataharinya tenggelam kan gitu. Berarti Syamsiyah gitu. Puasa itu awal puasanya ditentukan dengan Qomariyah, sumu liru'yatihi waktu liru'yatihi, tapi pelaksanaannya puasa pakai Syamsiyah. Karena puasa itu dari sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Hanya hitungan bulannya dari terbit bulan sampai terbenam bulan, yang hitungannya jadi 1 bulan. Maka baik Syamsiyah maupun Qomariyah sama-sama dipakai. Sehingga misalnya hari ini di Indonesia administrasinya pakai Syamsiyah, ya enggak apa-apa. Gitu loh. Enggak apa-apa, jangan mesti, apalagi yang pegawai negeri mesti hafalnya kan bulan Syamsiyah karena dihitung dengan gajian atau hari libur dan lain sebagainya gitu ya. Tapi yang jelas dalam 1 tahun itu ada 12 bulan fi kitabillah yang tercantum di dalam kitab Allah, yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak bumi langit diciptakan. Yang mau dijelaskan pada hari ini adalah terusannya ayat, minha arba'atun hurum. Ada dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut sebagai bulan babi haram, karena manusia mulia gitu ya. Karena manusia mulia, ada wanita yang haram dinikahi karena jalur keluarga itu sangat mulia. Haram itu artinya mulia gitu. Fahim tunna, fahim Bu ya? Insya Allah ya. Jadi ada 4 bulan yang mulia dari 12 bulan. Tapi yang ditanyakan tadi kan kita bahas Syamsiyah dan Qomariyah. Lah 4 bulan yang mulia itu Syamsiyah atau Qomariyah kira-kira? Apa coba? Qomariyah atau Syamsiyah? Qomariyah atau Syamsiyah? Qomariyah. Jangan tersebut lagi ya. Ya memang sendiri-sendiri.
insya Allah 4 bulan yang mulia itu adalah Qamariyah. Kenapa? Ada dalilnya. Dalilnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau di ayat ini surat At-Taubah ayat 36 nggak dijelaskan 4 bulan haram itu bulan apa saja, nggak dijelaskan. Hanya minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang haram. Dzalika dinul qayyim, itu adalah ketentuan agama yang lurus. Fala tadrimu fihinna anfusakum, maka kalian jangan berbuat dosa, jangan berbuat maksiat, jangan berbuat dolim di dalam bulan-bulan haram tersebut. Titik di ayat ini. Tapi kemudian kita mau, itu bulannya sama siapa Qamariyah? Terus bulan haramnya itu bulan apa saja? Maka dalam hadis Bukhari Muslim ya, dijelaskan oleh Rasulullah SAW, hampir sama teksnya dengan surat At-Taubah tadi, hampir sama, berbunyi inna zamana qadistadara kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ardh. Ini sabda Nabi. Kalau tadi yang dibaca surat Taubah firman Allah, inna zamana, sesungguhnya zaman, waktu, qadistadara, bergulir, berjalan, kahayatihi, seperti sedia kala, yauma khalaqas samawati wal ardh, ketika bumi langit diciptakan. Artinya waktu itu sejak bumi diciptakan sampai sekarang itu sama. 1 hari 1 malam 24 jam. 1 bulan 28, 29, 30, 31 Samsiah, 29, 30 Qamariyah. Dalam 1 tahun 12 bulan. Itu dari dulu ajeg gak pernah berubah. Adapun jenengan basa wis sepuh, dino kok ya cepet banget rasane ngono. Urung bodho wis bodho meneh, urung poso wis posone iki rasane ngene to nggih. Niku mung rasane. Kalau hakikatnya sama gitu loh, mung rasane. Biyen jenengan cilik urung duwe kebutuhan ya. Sik cilik urung duwe kesibukan. Rasane dino itu suwe. Bodho ngono ku sasi poso tadi suwene ada karuan. Omene bukoke kelambi anyar mbek ibuke salar dinggo bodho itu ya. Tilak-tilaki ora bodho-bodho gitu ya. Hari ini jilid-jilid bodho ya. Karena sudah banyak kesibukan dan sudah banyak keperluan. Hakikatnya waktu itu sama. Enggak pernah dikurangi, enggak pernah dilebihi sejak zaman bumi langit diciptakan. Dari dulu matahari itu terbit dari timur, tenggelam di barat, terus matahari nggak pernah error, nggak pernah ngambek, nggak pernah padam gitu. Listrik itu naik padam berapa kali dalam 1 bulan? Matahari tidak pernah, ya, tidak pernah rusak. Besok mau rusak sekali terbit dari barat berarti kebalik ketika sudah mau kiamat. Masya Allah, luar biasa. Karena perjalanan matahari dan bulan ini sudah mengikuti aturan program Allah. Jadi dulu sampai sekarang sama. Kata Rasulullah SAW, as-sanah isna asyara syahron, 1 tahun ada 12 bulan, minha arba'atun hurum, hampir sama lafalnya. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut bulan haram, yaitu bulan mulia. Terus dijelaskan di sini salah satun mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut. Rasul menyebut Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Berarti Qamariyah ya, tidak Samsiah. Nabi nggak menyebut Oktober, November, Desember gitu ya. Tapi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram gitu ya. Berarti bulan Qamariyah. 4 bulan haram 3 turut. Sudah lewat ya, Dzulqa'dah sudah lewat, Dzulhijjah sudah lewat, Muharram hari ini insya Allah tanggal 3. Kita pakai tanggal 3 saja ya. Tanggal 3. Karena menentukan nanti kita puasanya tanggal 9 kapan, 10 kapan gitu ya. Kalau kita sekarang tanggal 2 kan beda nanti ya. Nah, sepakat kita ikut pemerintah nggak apa-apa ya. Meskipun kalau ada yang pilih sekarang tanggal 2 juga boleh gitu ya. Nggak boleh, tapi sepakat ikut pemerintah hari ini tanggal 3.
nanti akan membahas tentang bagaimana atau kapan kita puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Jadi salah satu mutawaliyatun ada 3 yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Muharram hari ini sudah hari ketiga. Kemudian Warajab Mudhor, ada satu lagi bulan haram yang dinamakan bulan Rajab Mudhor, yang kita sering kenalnya hanya Rajab, atau kalau orang Jawa bilang Rejeb, ya. Ya bahasa itu ya bebas itu ya, bahasa itu ya. Bahasa Arabnya Rajab, bahasa Jawane Rejeb, bahasa Indonesianya itu katanya Rajab gitu. Bahasa itu ya monggo gitu ya. Bahkan kalau Sakban itu bahasa Jawanya nggak Sakban, Ruah. Ya itu bahasa gitu ya. Rajab alladzi baina Jumadai wa Sakban, yang bulan Rajab itu terletak di antara 2 Jumadi dan Sakban. 2 Jumadi itu berarti Jumadil Ula, Jumadil Ukhra. Kemudian tengah-tengahnya ada Rajab, kemudian ada Sakban. Lah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab itu namanya bulan haram. Bulan haram itu maknanya bulan mulia, bulan yang diagungkan oleh Allah, bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah zat yang menciptakan makhluknya, Allah yang menciptakan waktu, Allah yang menciptakan tempat, Allah yang menciptakan manusia, Allah yang mempunyai wewenang untuk memilih waktu itu mana yang paling mulia, tempat mana yang paling mulia, manusia siapa yang paling mulia. Itu kan hak prerogatif Allah. Allah menciptakan malaikat, jumlahnya ratusan ribu malaikat. Yang paling mulia siapa? Jibril alaihissalam. Allah Jibril alaihissalam. Allah menciptakan miliaran manusia. Yang paling mulia nomor 1 siapa? Nabi Muhammad. Ya itu hak prerogatif Allah kan, gitu kan. Allah menciptakan wanita seluruh dunia itu banyak miliaran. Yang paling mulia siapa? Khadijah, masya Allah. Jadi kan ya Mary. Misalnya dengan di sini itu dinamai Khadijah, boleh, tapi tetap tidak semulia Khadijahnya istri Nabi, kan gitu ya. Ya, Allah menciptakan bumi. Ternyata ada bumi yang paling mulia disebut sebagai tanah haram. Mana? Tanah haram Mekah. Yang kedua tanah haram Madinah, kan? Allah menciptakan masjid-masjid itu ratusan ribu, jutaan. Yang paling mulia Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Allah menciptakan 12 bulan, bahkan 24 bulan, 12 Samsiah, 12 Qamariyah. Hanya 4 yang dimuliakan oleh Allah, yang dimaksud lebih daripada yang lain, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Itu ya terserah Allah, kita tinggal mengikutinya. Hanya kemudian Allah memerintahkan apa itu loh, yang kemudian kita harus mengikutinya. Dan bulan Muharram, meskipun dari 4 bulan itu namanya bulan haram, nggak pakai mu, haram. Bulan Dzulqa'dah ya bulan haram, bulan Dzulhijjah ya bulan haram, bulan Muharram ya bulan haram, bulan Rajab ya bulan haram. Tapi dari 4 bulan haram itu yang paling mulia adalah Muharram. Itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Itu yang paling mulia adalah bulan Muharram. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya namanya Lataif Al-Ma'arif mengatakan, para ulama berbeda pendapat tentang bulan haram apa yang paling mulia. Tapi Hasan dan yang lainnya mengatakan yang paling mulia adalah bulan Muharram. Ini yang dikuatkan oleh beberapa ulama ya. Yang menguatkan tersebut diantaranya adalah hadis yang bersumber dari Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau bertanya kepada Nabi, sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul lail khair? Malam yang paling utama itu malam apa gitu. Pertanyaannya Abu Dzar Al-Ghifari. Rasulullah menjawab,
khairul lail jaufuhu. Malam yang paling baik itu yang tengahnya, tengah malam. Tengah malam itu kalau dihitung dari jam 6 sampai jam 6 pagi ya berarti jam 12 malam. Jika jam 12 ke sana itu paling mulia, paling utama. Dibuat ibadah pahalanya paling banyak, dibuat berdoa paling dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tengah malam. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari tanya lagi, wa ayul ashhur afdal? 1 tahun itu bulan yang paling utama bulan apa? Nabi menjawab, wa afdalul ashhur syahrullahil ladzi tad'unahul muharram. Bulan yang paling mulia adalah bulan Allah yang kalian beri nama Muharram. Ada kata-kata syahrullah, bulan Allah. Padahal bulan Syawal itu bulan Allah enggak? Bulan Allah. Bulan Januari bulan Allah enggak? Bulan Allah. Tapi Muharram diembel-embeli syahrullah. Itu menunjukkan kemuliaannya. Sama halnya dengan masjid-masjid semuanya itu Baitullah, tapi yang disebut Baitullah nempel hanya Ka'bah, menunjukkan Ka'bah itu lebih mulia daripada tempat-tempat ibadah yang lain. Ada unta, semuanya untanya Allah, tapi unta yang disebut digandeng dengan Allah, untanya siapa Bu? Untanya Nabi Soleh, ya, untanya Nabi Soleh. Dalam surat Asy-Syams itu disebutkan naqatallahi wa suqyaha bahkan zabuhu fa'aqaruha, itu ya. Nah, naqatallah, unta Allah. Semuanya unta itu untanya Allah, tapi di situ disambung dengan unta Allah, menunjukkan unta itu lebih mulia daripada unta-unta yang lain. Sehingga bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Bulan yang luar biasa, bulan yang diagungkan. Sehingga Nabi sampai mengatakan, Allah mengatakan dzalika dinul qayyim. Yang demikian itu adalah ketentuan agama yang lurus, ketentuan agama yang tegak, agama yang murni. Fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian berbuat zalim terhadap diri kalian pada bulan-bulan haram tersebut. Meskipun berbuat zalim di bulan yang lain itu juga tidak boleh. Maksiat di bulan yang lain itu ya tidak boleh. Tapi maksiat dan berbuat zalim di bulan haram, terutama di bulan Muharram, dosanya dilipat gandakan oleh Allah. Sebagaimana kalau panjenengan maksiat di tanah haram, dengan maksiat di Mekah, maka dosanya dilipat gandakan. Sebagaimana kalau ibadah di sana, sholat sekali pahalanya sama dengan 100.000 kali. Kalau dengan maksiat di sana, meskipun nggak ada hitungan, tapi tek-tek menunjukkan tentang dosa itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah dalam surat At-Taubah mengatakan, ya, barang siapa yang menginginkan untuk berbuat kejahatan, ya, wa man yurid li ilhadin nudzikhu adzaban syadid, maka aku timpakan siksa yang luar biasa. Baru berkehendak berbuat maksiat saja di tanah haram sudah diancam dengan siksa yang luar biasa. Bagaimana kalau sudah melakukan? Begitu juga ketika kita melakukan dosa di bulan yang mulia, ya, maka pasti dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Ibnu Rajab mengatakan penyebutan Muharram di dalam hadis sebagai bulan paling mulia, maksudnya adalah bulan yang paling mulia setelah bulan-bulan yang lain. Maka kemudian ada yang mengatakan mulia mana sama Ramadan gitu ya. Maka kalau hakikat bulannya yang mulia Muharram, karena Nabi mengatakan mulia-mulianya bulan gitu ya. Meskipun kalau Ramadan memang ada amalan-amalan khusus yang banyak, terutama pada saat malam Lailatul Qadar. Tapi bulan Muharram luar biasa. Kemudian di antara hal-hal yang menunjukkan tentang kemuliaannya bulan Muharram itu apa saja? Di antaranya
Kalau dulu diharapkan berperang, jadi ketika perang berkecamuk, maka ketika bulan Muharram datang, orang-orang jahiliyah itu berhenti berperang loh. Nggak tahu kalau hari ini Yahudi merangi Palestina itu Muharram ini berhenti atau tidak gitu ya. Meskipun presiden kita juga sudah menghimbau untuk berhenti itu ya kemarin-kemarinnya, hari ini berhenti atau tidak. Dulu zaman jahiliyah sebelum Nabi diutus ya, orang-orang jahiliyah itu kalau perang maka ketika bulan Muharram mereka berhenti ya, karena mengagungkan bulan Muharram. Bagaimana kita sebagai orang Muslim ya harus mengagungkan sebagaimana yang diagungkan oleh Allah, diagungkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian dalam hal yang lain misalnya bulan Muharram itu ma'anal irtikab manhiyun anhu mutlaqan li ta'dhimiha wallah subhanahu wa ta'ala ayyama yaza ba'dal awqat ala ba'd fartaqabal maksiat fihina a'dhamu wizran kartika biha fil haram wa halil ihram. Karena saking mulianya bukan hanya disuruh berhenti perang, tapi orang-orang yang sering berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat dolim, berbuat merugikan orang, merugikan diri sendiri. Iya, kalau masuk bulan haram itu ya sadar lah gitu ya. Masuk di bulan yang lain sudah bermaksiat, di bulan haram pun tetap maksiat. Di bulan yang Muharram, bulan yang mulia, tetap menggunjing, tetap ngerasani orang lain ya, tetap apa ya, tetap maksiat itu kan nemenisasi gitu. Nemenisasi gitu ya. Apa nemenisasi? Kebangetan gitu ya. Nah, mbok kita berhenti karena berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat dolim, berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah ketika di bulan mulia itu a'dhamu wizron, dosanya lebih besar, lebih besar. Jadi hari ini sudah hari ketiga, kita harus banyak berhenti untuk melakukan dosa-dosa. Tingkatkanlah ibadah kita, jangan sampai waktu-waktu yang tersisa ini kita banyak berbuat maksiat. Karena a'dhamu wizron kartika biha fil haram wa halil ihram. Bahkan sampai ulama menyamakan maksiat hari ini itu menyamakan maksiat di tanah haram dan maksiat ketika ihram. Orang dulu ketika ihram hati-hatinya luar biasa gitu. Baik ihram haji maupun ihram umrah, kalau sudah bismikallahumma umrohtan dari Bir Ali, wis pokoknya wedi kabeh. Nggih ora wani ngene, ora wani ngono, kita ihram kok buka urat sithik wis ora wani. Tapi bali ning desane kulih kaya mau. Ya, ini kan ironis itu. Harusnya kan dibawa ke tanah air ya, dibawa ke tanah kita. Dulu itu ada cerita. Boleh cerita ya Bu ya? Cerita jadi motivasi. Tapi nyata itu ceritanya. Seorang kiai tapi bukan saya, cerita. Kiai saya itu cerita dengan saya. Nur tak ceritani. Ada apa Mbak Yai? Terus tak ceritanya tenang. Aku itu dia bimbing haji. Itu kata kiai saya. Saya itu bimbing haji. Yang saya bimbing itu ibu-ibu cantik-cantik gitu. Terus pakai jilbabnya itu rapet-rapet, pokoknya bidadari surga. Wah, gitu ya ya. Iya. Terus pokoknya luar biasa. Nah, suatu saat ketika sudah pulang ke rumah, saya itu ada keperluan ke rumahnya. Saya lupa namanya siapa, itu bisbu siapa gitu ya. Kemudian saya itu ke rumahnya. Tiba-tiba itu dia sedang duduk di depan rumah tanpa jilbab dan pakai rok yang agak cekak gitu. Di atas lutut gitu. Wah, pahalnya kelihatan putih gitu loh Nori. Gitu ya. Iya. Lah saya tuh bilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan pulang haji kok kayak begitu. Malah jawabnya gimana coba? Jawabnya Mbah Yai iki ono-ono wae. Wis tuwa ora ya ora apa-apa ngene-ngene wong kadare wis tuwa gitu. Terus Mbah Yai bilang, "Bu, tuwa ki wonge nek nafsune ora iso tuwa." Ya, kadang-kadang mungkin pendapatnya itu ketika pulang malah wong aku wis tuwa ngopo kan itu ya. Padahal tutup urat itu ya tuwa ya nok padha wae gitu ya. Di tanah haram, di tanah halal ya sama saja. Buka aurat itu hukumnya haram.
Nah ternyata kisah yai saya seperti ini tuh ternyata gambaran kebanyakan seperti itu. Gitu gak Bu? Dengan tapi tidak nih insya Allah ya. Insya Allah jamaah ngaji sini insya Allah tidak ya, di rumah tetap tutup Allah, kecuali di dalam rumah ya, di dalam rumah nggak apa-apa ya. Jadi berbuat maksiat di bulan haram ini sebagian ulama mengatakan kartika biha fil haram, seperti melaksanakannya ketika di tanah haram, bahkan ketika ihram. Karena kebanyakan orang itu beragamanya parsial, bukan kafah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyuruh udkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan fa innahu lakum aduwwum mubin. Udkhulu, masuklah kamu semuanya, fis silmi, dalam agama Islam, kafah, secara menyeluruh. Cara berpakaiannya Islam, cara muamalahnya Islam, cara jual belinya Islam, cara kumpul-kumpulnya Islam, kan gitu. Semua cara nikahnya, cara berumah tangganya, cara ngobrolnya, semuanya harus cara Islam, tidak pilih-pilih. Kalau pas haji, pas umroh cara Islam, tapi kalau pas shopping cara yang lain. Itu nggak begitu gitu ya. Ya ketika di rumah atau ketika di pasar, ketika jual beli mungkin cara yang lain. Kadang-kadang bohong, kadang-kadang nipu, kadang-kadang. Nah itu namanya ketika di kantor, orang yang kantoran mungkin bisa tanda tangan yang lain, korupsi. Itu berarti bukan dengan cara Islam. Padahal cara Islam itu harus kafah, menyeluruh, nggak boleh parsial, karena Allah Subhanahu wa taala itu melihat kita kapanpun, dimanapun. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Di Mekah Allah yang melihat kita, di Madinah Allah melihat kita, di rumah Allah melihat kita, di kantor, di pasar Allah tetap melihat kita. Tapi ada memang yang parsial seperti itu. Bulan Ramadan itu ada muslimah pergi ke masjid sholat taraweh, itu mekenanya itu di samping kiri pundake Bu ya. Terus perginya dengan tanpa jilbab dan roknya agak ke atas dikit. Ketika sampai masjid baru dipakai untuk sholat taraweh. Habis itu dilepas kembali. Berarti dia yakin dilihat Allah itu hanya ketika di masjid, di musola. Kalau di jalan di rumah Allah tidak melihat. Itu keliru gitu ya. Ya, jadi apalagi di bulan haram ini, mari kita tekankan untuk menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, karena maksiat yang dilakukan akan lebih besar dibanding di bulan-bulan lain. Kemudian keutamaan yang kedua adalah anjuran memperbanyak puasa. Ini menunjukkan bulan Muharram itu termasuk bulan yang paling mulia. Ya, Nabi bersabda, afdhalus siyam ba'da Ramadan sahrullahil muharram wa afdhus shalah ba'dal faridah sholatul lail. Puasa yang paling utama setelah Ramadan, ya kalau Ramadan pasti wajib gitu ya. Ya jangan sampai kadang-kadang kita punya hitung-hitungan keliru. Sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali dibanding sholat di rumah. Jangan pergi haji yang hajinya reguler di sana 40 hari, kepotong di Madinah 9 hari, berarti 30 hari, kepotong di Arafah, Musdalifah, Mina mungkin seminggu ya, berarti 25 hari. 25 hari dikalikan 5 dikali 100.000 gitu loh. Pakai kalkulator banyak. Aku umurnya wis 60 tahun, jadi nek balik aku ning omah wis ora perlu sholat susuk, sholat tahu susuk. Ini salah gitu ya. Ya, itu salah. Jadi yang wajib tetap harus dilakukan. Keutamaan itu bonus. Contohnya gini, jenengan ada pameran di supermarket, entah supermarket apa gitu loh. Nah di situ tuh ada semacam
kuis atau kupon yang berhadiah gitu. Ya hadiahnya banyak, ada kulkas, ada sepeda motor, ada apa. Jenengan jalan-jalan ke situ terus minta kuponnya diisi nama jenengan boleh enggak? Enggak boleh toh? Enggak boleh. Jenengan pokoknya mau ngerengek kayak kamu jaluk kuponnya sakurene jalan-jalan tok arep mengikuti kemeriahan iki tetap tidak boleh. Jenengan harus beli. Beli saja ada batasnya. Mungkin 50.000 baru dapat satu kupon. Kalau belinya 1 juta berarti ya sekian kupon kan gitu toh. Ya sama, bonus-bonus ibadah sunnah semuanya itu kalau wajibnya dilaksanakan, kalau wajibnya enggak ya enggak dapat. Ada orang itu, nuwun sewu, pernah ada, semoga sekarang sudah tidak terulang. Bulan Ramadan itu ada orang sholat tarawihnya itu rajin tapi siang enggak puasa, aneh kan aneh gitu. Sebenarnya saya kan sudah mengambil salah satu dari apa yang diperintahkan bulan Ramadan ini enggak bisa. Kalau bandingannya hanya 1-2, lebih baik puasa tidak tarawih daripada tarawih tidak puasa gitu. Lah kalau idealnya ya puasa ya tarawih gitu. Ini jangan sampai kebalik, itu kan kayak gitu. Jadi puasa pada bulan Muharram itu ya sangat utama, tapi tetap puasa Ramadan ya wajib dilakukan karena puasa yang paling utama Ramadan. Kemudian setelah Ramadan adalah baru puasa Muharram. Afdhalus sholat ba'dal faridah sholatul lail. Nabi mengatakan utama-utamanya sholat itu sholat malam setelah sholat fardu. Kalau ada orang sholat malam tapi fardunya tidak salah. Ada orang baru apa namanya puber tahajud. Ada loh puber tahajud. Tahu puber kan macam-macam loh. Ono puber tanaman, ono puber lawan jenis, ada puber puasa, ada puber tahajud loh. Puber tahajud, jadi kalau jam 2 itu mesti bangun sholat tahajud berrekaat-rekaat sampai 11 sampai berapa, tapi menjelang subuh tidur. Bangunnya sudah terbit matahari itu salah ya. Namanya puber tahajud ya kayak gitu. Lebih baik nggak usah tahajud tapi sholat subuh gitu. Kalau bandingannya anak itu idealnya ya tahajud ya subuh. Bahkan ada jaminan orang jamaah sholat isya plus jamaah sholat subuh dijamin sholat semalam suntuk. Jadi ketika kita mau sholat malam ya sholat wajibnya harus betul-betul dikedepankan, nggak boleh kemudian wajibnya malah terbengkelai. Jadi termasuk keutamaan bulan Muharram adalah pada bulan Muharram itu dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Boleh mungkin hari Kamis nanti kita puasa, boleh mungkin ya hari Seninnya juga kita puasa gitu, boleh. Tapi yang tidak boleh itu puasa sebulan penuh, karena Nabi tidak pernah puasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Nabi memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Di bulan Muharram memperbanyak, tapi tidak sebanyak pada saat bulan Sya'ban. Hanya di bulan Muharram ini dianjurkan memperbanyak. Bahkan puasa di hari Asyura ya 10, tanggal 10 berarti nanti hari apa Bu? Kalau tanggal 1-nya kemarin hari Ahad, berarti tanggal 10-nya hari Sabtu. Selasa. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Jadi tanggal 10-nya Selasa. Nanti tanggal 9-nya Senin. Ya, jadi kan bisa Senin, Selasa, Rabu, bisa Senin, Selasa saja. Ya, ini Nabi mengatakan siyamu yaumil Asyura tusiba 'alallahi ayyukafira sanah ala qabla. Puasa pada hari Asyura itu akan menghapus dosa 1 tahun. Kemarin dengan puasa hari Arafah tanggal 9 bulan Dzulhijjah menghapus dosa 2 tahun. Hari ini nanti pada 10 hari Asyura atau 10 Muharram menghapus dosa setahun. Masya Allah, dosanya kita resik, bersih ya. Dengan bulan-bulan ini bersih. Tapi sekali lagi itu dosa selain hakul adam.
Ingat-ingat, dosa selain hakul adab, dosa hakullah. Kalau dosa hakul adab nggak bisa bersih dengan puasa, ya. Dengan bar nyelentii koncone terus kosong, ya nggak hilang dosanya gitu ya. Nah, baru utang nggak bayar terus tak poso wae, itu ya nggak boleh ya. Sing diutangi ya nggak mau gitu ya. Bar korupsi 271 triliun terus poso gitu, ya nggak bisa hilang gitu ya, nggak bisa hilang. Karena kalau dosa dengan sesama harus diselesaikan. Kalau pernah jiwit ya harus rela dijiwit gitu loh. Nah, kemarin ada yang tanya, Ustadz, saya tanya, kalau saya menggunjing orang, kemudian saya hanya minta maaf secara global, kira-kira dosa saya hilang enggak? Tidak bisa gitu ya. Bu, minta maaf nggih, sedaya lepat kula nyuwun pangapunten nggih. Padahal ini kan gunjing. Ya harusnya bilang, Bu, kemarin saya gunjing jenengan loh. Bener, tapi aku juga maaf yo gitu. Oh, ya kelakuan. Mesti gitu toh. Tapi ya resiko ini kayak anak gunjing kan rak pikir resiko nih. Tapi ketika mau minta maaf ternyata piye gitu ya. Nah, maka hakul adab itu masya Allah berat. Maka harus kita hati-hati. Sisa hidup kita ini digunakan yang sebaiknya. Karena ada orang yang bangkrut besok itu di akhirat. Kata Rasulullah nanya pada sahabat, ya ashabi wa sahabatku mal muflis. Ya ma adraka mal muflis. Tahukah kamu orang yang bangkrut? Sahabatku, tahu nggak orang yang bangkrut itu seperti apa? Sahabat jawab secara rasio, orang yang